Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di istana ilmu yang indah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didin Supriyatna, ST selaku Kepala Sekolah SMK Yadika Soreang, dan Ibu Weni Suciani, SPD selaku penguji. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi penguji presentasi saya, karena pada hari ini, tanggal 9 Mei 2020, akan dilaksanakan sidang hasil laporan praktik kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fairuz Aldila. Saya dari kelas 11 akuntansi 2 akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan yang berjudul Sistematika Perhitungan SO Stock of Name di bagian groceries di PT Lion Superindo. Kerja lapangan adalah pendidikan, pelatihan, pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kompetensi atau kemampuan siswa dalam bidangnya dan juga menambah bekal siswa di masa yang akan datang, sekaligus melatih mental siswa untuk menghadapi dunia industri yang sebenarnya. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu syarat kenaikan kelas. SMK Yadika Soreang menetapkan pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Maret 2020, siswa-siswi mulai terjun ke dunia industri. Dalam praktik kerja lapangan ini, siswa dan siswi diharapkan mampu mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan di dunia industri nanti. Identitas perusahaan PT Lion Superindo terletak di Jalan Koposayati, nomor 100A Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang didirikan pada tahun 1997. Sejarah singkat perusahaan. Superindo merupakan jaringan retail internasional Delhaize Group yang berpusat di Brussels, Belgia, dan Salim di Indonesia. Superindo pertama kali diresmikan pada tahun 1997 yang terletak di Jalan Koposayati, nomor 100A Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PT Lion Superindo ini dioperasionalkan oleh 43 karyawan di seluruh cabangnya. PT Lion Superindo ini dioperasikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang disediakan oleh PT Lion Superindo cukup memadai. Segala kebutuhan karyawan dan perusahaan sudah ada. Fasilitasnya antara lain yang pertama, gedung, gudang, musola, ruang kepala kasir, ruang manajer, ruang back office, dan receiving. Divisi pekerjaan secara umum. Divisi pekerjaan yang ada di PT Lion Superindo dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perishable. Perishable dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama produce, yang kedua butcher, dan yang ketiga ready to eat. Produce yaitu bertanggung jawab pada sayur dan buah-buahan. Butcher bertugas di bagian meat, fish, and seafood. Dan ready to eat bertugas di bagian makanan siap saji. Yang kedua, bagian kasir. Bagian kasir bertugas untuk melayani customer dalam transaksi penjualan. Merchandising atau groceries, yaitu yang bertanggung jawab pada food dan non-food. Back office. Back office yaitu mengurus semua pendataan perusahaan. Price checker bertugas untuk memeriksa setiap harga yang ada di area toko. Dan receiver. Receiver ini bertugas untuk memeriksa penerimaan barang sebelum barang masuk ke dalam toko. Divisi praktik kerja lapangan. Divisi yang ditekuni selama praktik kerja lapangan yaitu di bagian groceries.
yang bertugas dan bertanggung jawab di bagian food dan non-food. Di sini penulis diajarkan untuk memajangkan barang dengan menggunakan metode FIFO, first in first out, bisa tanggal expired, dan menarik barang-barang yang sudah rusak, kemudian akan diretur kembali kepada supplier. Superindo melaksanakan SO setiap 6 bulan sekali. NEM adalah perhitungan secara fisik persediaan barang yang ada di gudang. Stock of name sering juga dikenal dengan stock take atau kegiatan perhitungan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual kembali. Stock of name ini juga sering dikenal dengan stock taking. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui secara pasti dan akurat catatan pembukuan internal perusahaan. Tujuan dari stock of name yaitu mencegah kerugian dalam suatu perusahaan atas kelalaian pegawai. Ketahui jumlah secara pasti stok barang yang ada di gudang. Ketahui mutasi barang keluar dan masuk dari perusahaan. Kendalian internal. Fungsi dari stock of name ada 4, yaitu memastikan data persediaan barang yang ada di rak atau di gudang, apakah pencatatannya sesuai dengan perusahaan. Pastikan segala aktivitas pengeluaran dan pemasukan barang yang masuk ke dalam toko. Ketahui arus kas keluar dan arus kas masuk. Yang terakhir, mengetahui kondisi persediaan barang yang sesungguhnya. Selanjutnya, manfaat dari stock of name. Yang pertama, meminimalisir penyimpangan suatu barang yang ada di perusahaan. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan barang yang hilang atau rusak. Yang ketiga, mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar. Apakah persediaan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada? Yang keempat, yaitu meminimalisir penyimpangan terhadap barang, baik itu barang yang rusak ataupun yang hilang. Yang kelima, bila untuk tindakan lanjut secara pasti, jika barang yang hilang atau kekurangan, maka itu semua akan ditanggung oleh pihak petugas. Dan yang keenam, mengetahui kondisi barang secara pasti. Stock of name ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, stock of name movement harian ataupun mingguan. Kegiatan ini dilakukan hanya perhitungan barang, tidak semua barang dihitung. Kegiatan ini dapat dilakukan jika sistem komputer sudah baku. Bulanan ini dilakukan jika tingkatan urgenitas dan kemampuan sesuai dengan petugas yang ada di bagian stock of name. Semakin banyak barang yang ada, maka seharusnya waktu pelaksanaan SO itu semakin panjang. Stock of name tahunan ini dilakukan setiap akhir tahun dan dilakukan berhubungan dengan laporan keuangan di tahun yang baru. Prosedur stock of name. Yang pertama, persiapan stock of name yaitu dengan menghentikan seluruh aktivitas pengeluaran barang dari gudang dan lokasi stock of name. Yang ketiga, melaksanakan stock of name. Pastikan semua dokumen terkait dengan pencatatan sudah siap. Secara fisik, apakah barang sesuai dengan catatan yang ada. Yang kelima, yaitu pengumpulan data stock of name. Jika data sudah dihitung, maka data tersebut akan dicocokkan dengan catatan yang itu membandingkan data stock of name, yaitu antara catatan sistem perusahaan dengan catatan fisik. Berdasarkan hasil stock of name, apakah hasil tersebut minus atau plus? Jika minus, berarti itu menyebabkan adanya kehilangan barang. Jika plus, maka barang tersebut adalah barang yang tahun kemarin. Jika perusahaan mengizinkan untuk melakukan SO ulang, maka perusahaan diperbolehkan untuk meng-SO ulang. Dokumen stock of name terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kartu barang atau kartu persediaan. Dokumen ini menginformasikan secara spesifik terkait pergerakan suatu barang yang sejenis. Yang kedua, bukti barang masuk. Dokumen ini berisi tanggal kapan barang tersebut masuk ke toko. Yang ketiga, bukti barang keluar, yaitu berisi tanggal kapan barang tersebut keluar dari toko. Yang keempat, yaitu bukti keluar masuk barang yang berisi tentang apa barang itu masuk ke toko atau tidak dan apakah sesuai dengan pesanan sebelumnya. Itu kontak. Dokumen ini berisi nama barang, tipe barang, dan lokasi barang. Peralatan kerja yang digunakan saat SO yaitu yang pertama kertas atau buku.
yang berfungsi sebagai pencatatan atau pembuatan label harga. Yang kedua yaitu pulpen atau pensil yang digunakan untuk pencatatan setiap dokumen yang harus ditulis. Yang ketiga yaitu mesin PDT atau Portable Data Terminal yang berfungsi sebagai men-scan barcode barang dan mengetahui jumlah barang yang ada di gudang dan di pajangan. Yang keempat yaitu mesin printer yang berfungsi untuk mencetak semua dokumen yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu komputer berfungsi untuk penjualan dan pemesanan barang serta melihat hasil Standar Operasional Prosedur atau SOP. Karyawan dan karyawati beserta anak siswa-siswi PKL mulai bekerja pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan diharuskan seluruh karyawan berkumpul di toko pada pukul 6:45. Jika ada karyawan yang terlambat masuk dan tidak ada alasan, maka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, terkecuali jika karyawan tersebut memberi alasan kenapa dia tidak masuk dengan secara jelas, maka dia akan terbebaskan dari hukuman tersebut. Pada pukul 7, seluruh karyawan wajib berkumpul di area, karena pada pukul 7, seluruh karyawan akan melaksanakan briefing dengan manajer. Semua kebutuhan toko harus sudah siap pada pukul 8, karena pada pukul 8 toko akan segera dibuka. Kendala-kendala yang dihadapi. Dalam setiap kegiatan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa-siswi PKL. Yang pertama yaitu sulit menghafalkan setiap kode barang yang akan ditimbang, mencari barang-barang dengan nama yang jarang disebut, sulit menempelkan self-taker terhadap barang yang promo, yaitu sulit menggunakan atau memahami menu PDT, yang sulit mengisi KKSO atau kertas kerja stock of name. Masalah atau kendala yang terjadi di saat melaksanakan PKL yang pertama yaitu dengan mulai belajar menghafalkan setiap kode barang dan menanyakan kepada karyawan yang lebih tahu. Belajar menimbang secara langsung agar secara tidak langsung kita bisa menghafal kode tersebut. Menelusuri setiap lorong dan melihat nama-nama produk yang ada di setiap pajangan. Menghafalkan bagian-bagian yang ada di dalam setiap lorong. Menanyakan terlebih dahulu kepada karyawan yang lebih tahu dan paham. Selanjutnya, setiap logo yang ada di toko lebih harus dipahami. Dengan belajar menggunakan menu PDT, mencoba dan terus mencoba, belajar men-scan setiap barcode, dan belajar mengetahui fungsi dari setiap menu yang ada di dalam menu PDT. Dengan bertanya kepada setiap karyawan yang lebih memahaminya, dan agar lebih hati-hati saat mengerjakannya. Di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa stock of name atau SO ini adalah kegiatan perhitungan persediaan barang secara fisik yang ada di gudang untuk dijual kembali. Dengan kata lain, stock of name ini adalah bagian yang penting dalam perusahaan, karena dengan ini perusahaan tahu apakah persediaan barang sesuai dengan pencatatan yang ada. Kemudian, istilah stock of name ini juga bisa disebut dengan istilah stock take. Stock of name ini dapat dilakukan dengan beberapa prosedur. Ini berfungsi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan stock of name ini kita membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Saran bagi pihak perusahaan yang pertama melakukan kegiatan stock of name dengan prosedur yang sudah ada di perusahaan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Lakukan stock of name dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.